Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela, NIM 231118. Ingin membuat video yaitu UAS Masail Fiqh Al-Hadisah. Ada 3 soal. Pertanyaan nomor 1 yaitu bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplantasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoom, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Dan ini dilakukan sebab pasangan suami istri ini kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Jadi pertanyaannya yang pertama yaitu berikan analisis Anda terkait hal tersebut. Prosedur bayi tabung atau in vitro fertilization yang dilakukan antara sperma suami dan ovum istri lalu ditanam dalam rahim istri. Ditanam dalam rahim istri itu sendiri diperbolehkan dalam Islam. Dan ini termasuk ikhtiar medis yang dibolehkan dalam rangka mendapatkan keturunan dan tidak ada unsur campur tangan pihak ketiga sehingga nasab anak tetap terjaga. Referensi yaitu dari Syarif R 2019 Tinjauan Fikih Islam terhadap Teknologi Reproduksi Bayi Tabung, Jurnal Fikih Kontemporer. Jadi bayi tabung antara pasangan suami istri yang sah itu dibolehkan dalam Islam karena tidak mengganggu nasab anak dan tanpa melibatkan orang ketiga. Yaitu pertanyaan kedua, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan dan berikan alasannya? Dalam hal ini tujuan tidak berkaitan dengan kebutuhan darurat, melainkan hanya untuk kepentingan gaya hidup. Dalam Islam, segala bentuk rekayasa medis yang tidak mendesak dan hanya untuk alasan estetika tidak dibenarkan, terlebih jika mengabaikan kodrat biologis dan fungsi rahim. Referensinya dari Komarudin 2020 Etika Reproduksi dalam Islam, Jurnal Hukum Islam. Jadi kesimpulannya yaitu bayi tabung tidak diperbolehkan jika hanya untuk menjaga tubuh tetap menarik ataupun atletis, karena tidak termasuk alasan darurat secara syar'i. Soal 1C yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau semen suami dan ovum istri pada rahim wanita lain. Dalam Islam, surogasi atau menggunakan rahim perempuan lain untuk mengandung janin pasangan suami istri itu diharamkan karena yang pertama itu mengganggu garis nasab, yang kedua menimbulkan sengketa status ibu kandung, dan yang ketiga melibatkan pihak ketiga dalam urusan reproduksi. Referensi dari Nur Hayati 2021 analisis hukum Islam terhadap surogasi dalam teknologi reproduksi, Jurnal Asy Syariah. Yang kedua ada Fatwa MUI nomor 2 tahun 2005 haram menggunakan rahim wanita lain atau surogasi. Kesimpulannya yaitu Islam melarang praktik surogasi karena menyalahi ketentuan nasab dan melibatkan pihak ketiga dalam fungsi biologis suami istri. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina. Yang dilarang Islam atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Lalu pertanyaan yang pertama, setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan dilandasi sumber yang relevan. Saya setuju dengan syarat yang pertama, poligami dilakukan sesuai syariat Islam yang
membolehkan adil dalam perlakuan seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3, dan poligami bisa menjadi solusi syar'i bagi kasus tertentu seperti istri tidak bisa melahirkan, istri sakit permanen, atau untuk menyelamatkan perempuan dari kondisi sosial yang buruk seperti misalnya janda yang terlantar. Namun jika tidak dapat berlaku adil, lebih baik monogami sebagaimana disebut dalam lanjutan ayat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Referensi dari Ismail 2018, Poligami dan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Jurnal Al-Ahkam. Jadi kesimpulannya yaitu poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan dan tidak dipaksakan, karena itu bersifat opsional dan tidak wajib. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagian B. Bagaimana pandangan hukum negara atau undang-undang dan hukum Islam terkait poligami? Hukum Islam membolehkan poligami maksimal 4 istri dengan syarat adil dan tidak dianjurkan jika berpotensi menimbulkan mudarat. Yang kedua, hukum negara atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4-5, poligami diperbolehkan dengan syarat istri tidak mampu menjalankan kewajiban, lalu istri tidak bisa memberi keturunan. Yang ketiga, harus ada izin dari istri pertama dan dari pengadilan agama. Referensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4-5. Pertanyaan selanjutnya, aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang dengan berbagai ragam alasan. Umumnya aborsi ini dilakukan oleh kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki dan tidak melalui ikatan perkawinan yang sah, ataupun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan sebab terdesak ataupun darurat. Lalu pertanyaan yang pertama, berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Secara umum aborsi itu haram karena menghilangkan nyawa janin yang ditiupkan ruh. Namun sebagian ulama membolehkan sebelum 120 hari kehamilan dengan alasan syar'i seperti nyawa ibu itu terancam atau kehamilan akibat pemerkosaan. Setelah 120 hari haram mutlak kecuali jika nyawa ibu itu terancam. Lalu mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syar'i ataupun Hambali melarang aborsi kecuali dalam keadaan darurat. Referensi dari Zuhri 2022, aborsi dalam perspektif fikih dan undang-undang kesehatan, Jurnal Hukum Islam, Yusuf Al-Qadarawi, Fatwa Kontemporer. Pertanyaan selanjutnya, kesimpulan yang pandangan tersebut yaitu aborsi itu haram kecuali dalam kondisi darurat medis yang membahayakan nyawa ibu dan dibatasi pada masa seluruh ruh ditiupkan kurang lebih dari 120 hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir itu nanti cacat, dan apakah boleh ataupun haram? Berikan ketentuan hukumnya. Mayoritas ulama melarang aborsi karena janin itu cacat, sebab kehidupan tetap merupakan hak Allah. Yang kedua, cacat bukan alasan syar'i yang mendesak. Namun jika cacat berat mengancam nyawa ibu, maka bisa ditinjau secara medis dan dibolehkan dengan batasan ketat sebelum 120 hari. Referensi Wahyuni 2023, aborsi janin cacat dalam perspektif Islam, Jurnal Etika Kedokteran Islam. Jadi kesimpulannya yaitu aborsi karena janin cacat itu tidak dibolehkan secara umum kecuali ada bahaya dan disetujui oleh medis secara ulama sebelum 120 hari.
Pertanyaan selanjutnya yaitu berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Solusi terbaik dari tindakan aborsi yang pertama yaitu pendidikan seksual dan keislaman sejak remaja. Yang kedua, meningkatkan pemahaman akan pentingnya pernikahan yang sah. Yang ketiga, bimbingan konseling dan psikologis bagi remaja. Yang keempat, sosialisasi fatwa dan hukum tentang larangan aborsi. Yang kelima, kampanye tanggung jawab sosial dan moral di lingkungan remaja. Referensi dari Wahyuni 2023, Pendidikan Seks dan Pencegahan Aborsi dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam. Jadi kesimpulannya yaitu solusi terbaik adalah preventif dan edukatif, yaitu dengan memberikan pendidikan agama, moral, dan sosial yang kuat agar generasi muda tidak terjerumus pada perilaku yang mengarah pada aborsi. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.